Assalamualaikum teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel sederhana aku, Akila Vlog 86. Ini kegiatanku di hari Sabtu ya teman-teman. Ini aku posisi ada di dalam bis bagian atas ya, jadi bisa merekod pemandangan di sepanjang jalan aku naik bis nanti ya teman-teman. Dan hari ini aku mau bercerita tentang tentang pengalaman aku waktu mau proses ke Hong Kong nunggu selama 1 tahun itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang penasaran, jangan skip video aku ya, tonton sampai habis biar nggak salah paham ya teman-teman. Tapi sebelum aku bercerita, aku mau sapa teman-temanku semua ya. Hai teman-temanku semua, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-temanku semua tetap diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusan, dilancarkan semua rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat temanku yang lagi sakit, mudah-mudahan segera dikembalikan nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil mendengarkan cerita aku, teman-teman lihat pemandangan di sepanjang jalan nanti ya teman-teman. Maaf kalau nanti dirasa cerita aku membosankan ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, dulu itu aku mau proses ke Hong Kong itu memang nunggu selama 1 tahun ya teman-teman. Dan aku itu mulai proses itu tak di tahun 2020 bulan 4 akhir ya. Soalnya itu waktu itu aku disuruh cepat nyerahin berkas ke PT ya. Jadi kan waktu itu belum ada penerbangan ya, soalnya qadarullah masih COVID lagi parah-parahnya ya waktu itu. Jadi aku disuruh nyerahin berkas dulu sekalian nunggu proses gitu. Dan ternyata waktu sudah ada penerbangan itu ya mungkin bukan rezeki aku ya teman-teman. Sambil menunggu penerbangan buka itu memang aku ada interview ya. Interview pertama itu aku itu sudah dapat majikan gitu. Dan di interview pertama itu aku dapatnya job itu bersih-bersih ya teman-teman. Terus majikan itu ngasih ya sudah interview seperti biasanya itu ya. Ya aku pikir itu sudah deal gitu, jadi nunggu proses setelahnya gitu ya, proses selanjutnya gitu. Dan setelah itu udah 1-2 bulan itu nggak ada kabar. Setelah 2 bulan lebih itu aku ditelepon lagi sama agensi, katanya aku ada interview lagi gitu. Sedangkan kan pihak PT nggak ngasih tahu aku ya, yang job kemarin itu di cancel apa gimana itu nggak ada kasih kabar. Jadi ya aku juga nggak nanya apapun gitu. Ya udah aku interview yang kedua gitu. Di interview yang kedua itu aku di situ interviewnya itu jobnya jaga anak 2 ya teman-teman. Jaga anak 2 itu semuanya itu cowok gitu. Ya udah aku iyain aja kan, soalnya aku juga sudah nunggu sudah hampir 5 bulanan ya itu. Jadi ya udah aku iyain, siapa tahu ini memang rezeki aku gitu ya teman-teman. Soalnya aku juga tuh nggak pernah nanya-nanya ke PT gitu, gimana job aku, gimana gitu, nggak pernah sih. Soalnya aku juga ya sedapatnya aja, walaupun itu memang aku kepinginnya itu cepet berangkat cepet pulang gitu. Tapi ya namanya rezeki kan nggak ada yang tahu juga kan. Ya udah itu interview yang kedua ya aku pikir ya itu ya sudah deal juga gitu.
Ternyata selang beberapa bulan aku di SMS agensi lain yang sekarang agentku ini ya. Di SMS katanya itu aku ada interview gitu. Dan ternyata itu nggak jadi interview gitu ya teman-teman. Oh iya, buat teman-temanku yang baru saja menemukan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa komen di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada kritik dan saran, jangan lupa tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Lanjut ke topiknya lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, selang beberapa minggu itu aku dikabarin orang PT suruh ke PT gitu, suruh tanda tangan kontrak gitu. Ya aku ya senang gitu, jadi aku ke sana untuk tanda tangan kontrak dan tinggal nunggu tinggal nunggu proses selanjutnya ya teman-teman. Soalnya kan PT aku itu juga di Banyuwangi gitu, aku nggak nyari PT yang jauh dari rumah. Soalnya biar selama aku nunggu proses itu, biar aku tetap bisa bersama dengan keluarga aku gitu, masih bisa nemenin anakku gitu ya teman-teman. Jadi ya lumayan enak juga sih, soalnya kan juga nggak jauh-jauh dari keluarga gitu. Dan setelah itu pun mulai proses-proses selanjutnya ya teman-teman. Jadi prosesnya itu masih lumayan lama dan masih lumayan banyak gitu ya yang harus aku yang harus aku yang harus aku jalankan prosesnya satu persatu gitu. Dan aku itu alhamdulillahnya itu dapat panggilan terbang itu di tahun 2021 itu bulan 4 ya, tanggal 14 itu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi aku dapat kabar itu dadakan juga sih. Aku tanggal 9 itu ada dapat SMS dibilangin tanggal 11 suruh berangkat ke Malang gitu, soalnya tanggal 14 aku harus terbang gitu. Itu juga antara seneng dan sedih sih, soalnya kan dadakan juga, belum ada persiapannya gitu ya teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi gitu, jadi ya mau gak mau kan harus mau gitu. Dan setelah nyampe Hong Kong juga nggak langsung kerja ya aku teman-teman, soalnya kan di Hong Kong waktu itu juga COVID itu ya lumayan parah gitu. Jadi kan memang harus prosedurnya harus karantina 21 hari dulu ya. Jadi kayak pikiran itu gimana ya, puasa di karantina sendiri gitu ya. Kalau seumpama nyampe sini langsung kerja itu masih ada hiburan ya teman-teman, tapi kalau pas di karantina itu memang benar-benar sendiri gitu. Jadi ya memang harus ekstra sabar ya, tetap disyukuri gitu. Mau gimana lagi, memang itu memang itu prosesnya dan itu prosedur yang harus dilaksanakan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku ya, kalau nggak sengaja tadi mengeklik video aku, buat teman-temanku yang lagi proses atau yang lagi di PT, ya aku doakan semoga prosesnya lancar ya, semoga nyampe sini dapat majikan yang baik, bisa kerja sampai finish 2 tahun ya teman-teman. Intinya itu nikmati semua prosesnya, tetap sabar dan harus tetap bersyukur gitu. Yang penting itu ya itu nikmati saja gitu. Soalnya ya orang kerja di luar negeri itu tidak seindah foto profilnya ya teman-teman. Kalau aslinya itu ya harus penuh perjuangan gitu. Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita aku dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan ya teman-teman. Dan aku mohon maaf kalau bicaraku dari awal sampai akhir ada yang kurang sopan ya teman-teman, diambil baiknya dan jeleknya jangan ya. Ini sudah di akhir video aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.